Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Ternoliwadu, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Subdit Jatanras di Treskrim Polda Metro Jaya berhasil mengungkap dan mengamankan pelaku pembunuhan berencana terhadap seorang perempuan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kapolres Temanggung beserta jajaran mendukung kesenian jaranan Temanggung agar masuk sebagai warisan budaya tak benda. Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, Kapolres Batu Polda Jawa Timur menjadi narasumber pengembangan kapasitas kelembagaan petani. Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara memimpin pemusnahan barang bukti minuman keras atau miras hasil kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD. Pemusnahan barang bukti miras ini merupakan hasil operasi yang dilakukan dalam kurun waktu 4 bulan terakhir. Polda Maluku Utara dan Polres Ternate berhasil menyita total 6.000 liter minuman keras berbagai jenis, termasuk minuman beralkohol legal tanpa izin edar, serta minuman oplosan yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pagi ini kami bersama seluruh unsur Forkopimda, tokoh agama, elemen masyarakat memusnahkan barang bukti hasil dari kegiatan rutin yang ditingkatkan, dari kegiatan pemeriksaan yang ditingkatkan dari jajaran Polda Maluku Utara, dari Direktorat Samapta dan Polres Ternate khususnya. Ini adalah komitmen kami dalam memberantas penyakit masyarakat, salah satunya adalah peredaran minuman keras, baik minuman yang legal tapi tidak berizin maupun yang oplosan maupun produksi lokal yang tidak ada izin sama sekali. Kami berkomitmen karena ini adalah menjadi sumber dari segala sumber maksiat dan kejahatan yang ada di Maluku Utara, khususnya Kota Ternate. Bertempat di depan Mako Polres Halmahera Selatan, sebanyak 246 personel gabungan Polres Halsel dan Kompi 2 Batalion C Brimob Polda Maluku Utara melaksanakan latihan simulasi pengendalian massa pada Selasa 29 April 2025. Hal tersebut dilaksanakan sebagai bentuk kesiapan Polres Halsel menjaga kondusivitas Kamtipmas menjelang Hari Buruh tanggal 1 Mei 2025. Sebanyak 7 adegan diperagakan dengan terstruktur sebagai gambaran untuk personil dalam kesiapan menghadapi unjuk rasa di Hari Buruh nanti. Simulasi dimulai dengan pengawalan masa aksi oleh Satlantas Polres Halsel yang melaksanakan aksi jalan kaki menuju Mako Polres Halsel. Peragaan dilanjutkan dengan prosedur negosiasi oleh tim negosiator yang terdiri dari personil dari Polwan Polres Halsel. Setelah disimulasikan, tim negosiator tidak berhasil dalam proses negosiasi. Peragaan berlanjut dengan pengendalian massa oleh tim Dalmas Awal. Tim Dalmas Awal yang digambarkan tidak berhasil mengendalikan massa, kemudian melaksanakan lintas ganti dengan Dalmas Lanjut yang terdiri dari personil Sat Samapta Polres Halsel. Belum berhenti dari prosedur pengendalian massa oleh Dalmas Lanjut, eskalasi massa diperagakan semakin meningkat, yang mengakibatkan prosedur pengendalian massa dilanjutkan dengan lintas ganti oleh PHH, penanggulangan huru-hara, oleh Sat Brimob Kompi 2 Batalion C. Dalam penanganan PHH yang diperagakan personel Kompi 2 Batalion C, memberikan himbauan peringatan sebelum mengambil tindakan tegas. Kasiumas Polres Halmahera Selatan, AKP Sunadi Sugiono, menjelaskan bahwa latihan simulasi dilaksanakan tahap demi tahap sesuai dengan prosedur, sebab setiap tahapan Polri disimulasikan sebaik mungkin.
agar setiap personil semakin profesional dalam penanganan unjuk rasa, terutama dalam menyambut Hari Buruh nanti. Subdit Jatanras di Treskrim Polda Metro Jaya berhasil mengungkap dan mengamankan pelaku pembunuhan berencana terhadap seorang perempuan di sebuah rumah kontrakan di wilayah Kecamatan Cibuntu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pengungkapan ini disimulasikan melalui konferensi pers yang bertempat di Aula Satya Prabu pada Rabu 30 April 2025. Berikut informasi selengkapnya. Konferensi pers ini dipimpin oleh Direskrim Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wirasatya Triputra, didampingi Kabid Humas Kombes Pol Ade Arisyam Indradi, serta dihadiri jajaran Ditreskrim dan perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Republik Indonesia. Direskrim Polda Metro Jaya Kombes Pol Wirasatya Triputra menjelaskan bahwa kasus ini terungkap dari penemuan jenazah korban berinisial WD berusia 21 tahun di sebuah kontrakan pada 27 April 2025. Melalui penyelidikan yang cepat dan tepat, tim Polda Metro Jaya berhasil menemukan dan mengamankan tersangka berinisial MA, laki-laki berusia 23 tahun, kurang dari 48 jam setelah kejadian di sebuah SPBU di Subang, Jawa Barat. Kejelian daripada tim Subdit Jatanras Polda Metro Jaya berdasarkan keterangan saksi, kemudian mengumpulkan barang bukti serta petunjuk yang ada, berhasil mengidentifikasi keberadaan daripada tersangka sehingga pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekira pukul 22.27 tim berhasil mengamankan tersangka dengan identitas saudara MA, ya, seorang laki-laki kelahiran Jakarta yang merupakan buruh pabrik. Alamat tinggalnya di Kampung Rawa, Kelurahan Bojong, Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kabupaten Bekasi, di mana tersangka ditangkap di sebuah SPBU di Jalan Pantura, Kelurahan Mundusari, Kecamatan Pusaka Negara, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Modus tersangka membunuh korban yang merupakan kekasihnya adalah dilatar belakangi oleh rasa cemburu. Korban diketahui tersangka memiliki kekasih lain. Kecemburuan itu membuat tersangka gelap mata dan menghabisi nyawa korban dengan cara keji, yaitu dengan mencekik, menusuk, dan menyayat leher korban dengan cutter. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan penyidik meliputi cutter, selimut, CCTV, barang pribadi korban, 2 unit telepon genggam, motor Honda Vario, dan uang tunai. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi mengimbau masyarakat untuk menyelesaikan segala permasalahan secara baik guna menghindari tindak kejahatan, seraya menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala jenis tindak pidana kriminal. Kami izin mengimbau bahwa dalam menyelesaikan setiap persoalan hendaknya diselesaikan dengan cara yang baik. Apabila melanggar hukum, merugikan pihak lain, pasti akan kami tindak lanjuti apabila kami terima laporan itu dan akan kami ungkap ya kasusnya. Atas tindak kejahatannya, tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Andi Putra, Polri TV. Satreskrim Polres Subang berhasil membongkar jaringan pencurian data pribadi yang menyasar peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan mengamankan pasangan suami istri asal Majalengka sebagai pelaku utama. Pengungkapan kasus yang merugikan banyak pihak ini disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Kapolres Subang AKBP Arik Indra Sentanu di Aula Patritama Polres Subang pada Selasa 29 April 2025. Modus operandi yang dijalankan oleh kedua tersangka berinisial ASM dan LNR tergolong sistematis, yakni dengan membeli dokumen palsu seperti EKTP dan Parklaring untuk digunakan mengajukan klaim dana jaminan hari tua atau JHT secara ilegal melalui akun yang dibuat atas nama korban.
Kejahatan ini terungkap setelah salah satu korban hendak mengajukan klaim dan mendapati dana miliknya senilai 23,9 juta rupiah telah dicairkan. Dari hasil pengungkapan kasus ini, aparat kepolisian berhasil menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 37 lembar IKTP, 16 kartu BPJS Ketenagakerjaan, 35 kartu SIM telepon seluler, berbagai dokumen palsu yang digunakan untuk melancarkan aksi kejahatan, hingga sejumlah buku rekening bank. Kerugian akibat aksi penipuan yang dilakukan oleh para tersangka diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dan kasus ini teridentifikasi terjadi tidak hanya di wilayah Subang, melainkan juga di wilayah kota lain di Jawa Barat seperti Bandung, Sukabumi, dan Cirebon. Pasangan suami istri ini dijerat dengan pasal 67 dan pasal 68 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dan terancam hukuman pidana penjara maksimal selama 6 tahun. Serta denda hingga mencapai 6 miliar rupiah. Dari Humas Polres Subang, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Aparat kepolisian bergerak cepat mengamankan 19 orang terkait keributan yang pecah di kawasan Kemang Raya, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Rabu 30 April 2025 pagi. Insiden yang terjadi sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat dipicu oleh sengketa lahan dan melibatkan dua kelompok yang saling klaim atas kepemilikan tanah tersebut. Berikut informasi selengkapnya. Kronologi kejadian bermula ketika sekitar 20 orang dari salah satu pihak mendatangi sebidang tanah dan berupaya memasuki area tersebut, namun aksi mereka mendapat penghadangan dari kelompok lain yang mengaku sebagai ahli waris lahan. Situasi yang awalnya berupa adu argumen dengan cepat memanas hingga berujung pada aksi saling lempar yang mengakibatkan terjadinya gangguan ketertiban umum dan kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi kejadian. Respon sigap dari aparat Polsek Mampang Perapatan dan Polres Metro Jakarta Selatan berhasil meredam eskalasi konflik dan mengendalikan situasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi mengatakan bahwa pihaknya telah menurunkan tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Selatan dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk melakukan pengejaran dan pendalaman terhadap pihak-pihak yang memicu terjadinya keributan tersebut. Hingga saat ini sebanyak 19 orang telah diamankan oleh pihak kepolisian dan masih menjalani proses pemeriksaan intensif guna mengungkap motif serta peran masing-masing individu dalam insiden tersebut. Pihak kepolisian belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai identitas kelompok yang terlibat, termasuk spekulasi mengenai keterlibatan organisasi masyarakat dan berjanji akan menyampaikan informasi lebih lanjut setelah proses pendalaman selesai. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi mengimbau kepada masyarakat untuk menyelesaikan segala permasalahan, termasuk sengketa lahan melalui jalur hukum yang baik dan menghindari tindakan yang dapat menimbulkan kegaduhan serta situasi yang mencekam. Kombes Pol Ade Arysyam Indradi juga menegaskan bahwa Polda Metro Jaya berkomitmen untuk menindak tegas dan memberantas segala bentuk tindakan premanisme yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukumnya. Dari Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.